Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 138. Hahaha, tidak peduli seberapa hebatnya kamu tetaplah manusia biasa. Kamu tidak akan bisa melawan pistol. Melihat adegan ini, Zaki akhirnya tidak bisa menahan dan tertawa keras. Juga membiarkan aku bertemu Kak Bakri. Kamu benar-benar sedang cari mati. Wajah Bakri juga menunjukkan senyuman yang kejam. Dan pada saat pria besar itu muncul di luar jendela, Ginting yang selangkah di depan Fernando sudah melihatnya terlebih dahulu. Kak Fernando. Dia berteriak dan berlari menuju Fernando tanpa ragu-ragu, bahkan Fernando tidak menyadarinya. Pria besar itu mengangkat pistolnya. Dor. Suara tembakan saat ini, Ginting sudah berada di belakang Fernando. Tangannya meraih Fernando dan segera mendorongnya. Fernando terjatuh. Wush! Peluru mendarat di bahu kiri Ginting. Gleb, darah berceceran di mana-mana. His! Ginting menarik napas. Rasa sakit mulai menjalar ke seluruh lengan kirinya. Terutama pada bagian lukanya. Ototnya robek dan pembuluh darahnya pecah membuat dahinya berkeringat dan kejang. Hah! Seseorang benar-benar memblokir tembakan untuknya. Bakri tercengang sesaat lalu ia tersenyum dengan kejam. Memangnya kenapa kalau ada yang memblokir tembakan untuknya? Bukankah hanya satu peluru saja? Satu peluru yang meleset hanya memperlambat kematian Fernando saja. Benar saja, pria besar di luar jendela mengangkat pistolnya dan membidik Fernando. Tiba-tiba muncul bunyi sirine polisi, dan suaranya cepat. Letakkan senjatamu, atau kamu akan saya tembak. Suara-suara terus-menerus berdatangan. Orang besar di luar jendela terkejutlah melihat ke bawah dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Ia melihat ada 4 atau 5 mobil polisi yang diparkir. Satu persatu, petugas polisi khusus dengan senapan mesin dan pelindung anti peluru telah mengepung seluruh perusahaan. Polisi ada di sini. Orang besar di luar jendela segera tercengang, takut hingga pistol yang berada di tangannya jatuh ke tanah. Ketika mendengar sirine polisi, wajah Bakri juga berubah dan keringat dingin memenuhi dahinya. Polisi datang. Brak brak brak. Terdengar suara pintu ditendang. Dengarkan orang-orang yang berada di atas, kamu sudah dikepung. Sekarang letakkan senjatamu, kalau tidak kita akan mengambil tindakan paksaan. Suara sedingin es terdengar. Dasar bajingan, mengapa polisi ada di sini, kata Bakri dengan penuh amarah. Lingkungan yang buruk cepat atau lambat akan mempengaruhi seseorang untuk menjadi buruk. Akhir-akhir ini, Indonesia sedang gencar dalam menyapu kejahatan. Orang besar di jalan yang berspesialisasi dalam bisnis rentenir seperti Bakri Haris harus bersembunyi dari pusat perhatian. Dia tidak menyangka polisi akan datang pada saat kritis seperti ini. Wah bocah, kau menelepon polisi. Bakri memandang Fernando dengan marah. Lia, saya yang telepon. Fernando sedikit tersenyum. Sebenarnya ketika ia baru saja tiba di Jalan Galaksi nomor 36, dia sudah menelepon polisi dan mengatakan bahwa sebuah perusahaan keuangan terlibat dalam penipuan. Dia juga mengatakan bahwa Bakri Haris mungkin akan datang. Seperti yang diperkirakan Fernando, polisi keluar. Inilah rencana yang disiapkan Fernando andai kata dia mendapat masalah. Melakukan segala sesuatu harus mempunyai rencana cadangan, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Ekspresi Bakri berubah. Akhirnya ia meletakkan kedua tangan di belakang kepala dan jongkok. Dia bukannya bodoh. Jika melawan, tindakan paling ringan yang akan diberikan adalah dipukuli dan paling berat bisa terbunuh di tempat. Klik. Borgol dingin dipasangkan ke tangannya. Bakri Hasan, seorang bos besar di jalanan kota Lautan Timur, telah melakukan berbagai tindakan kejahatan. Pada akhirnya harus jatuh ke dalam proses hukum yang ketat.
Di sini ada orang yang terluka, segera bawa ke rumah sakit. Seorang petugas polisi khusus segera berteriak ketika melihat Ginting yang terluka. Dor dor dor. Terdengar suara langkah kaki lagi, dan seorang pria paruh baya berseragam polisi melangkah ke atas. Tetapi wajah saya harus dibuat kabur. Jika semua orang tahu bahwa saya memperoleh penghargaan warga kota yang baik, saya merasa kedepannya kehidupan saya mungkin tidak terlalu tenang. Tisdan melirik Fernando. Tentu saja dia memahami kekhawatiran hati Fernando. Fernando berkontribusi paling besar pada kasus keterlibatan Bakri Haris dalam geng Triad, dan tentu saja dia juga menjadi sasaran utama balas dendam oleh orang-orang bawahan Bakri Haris. Jika wajah Fernando tidak dibuat kabur, dia mungkin berada dalam bahaya dan bahkan anggota keluarganya pun akan berada dalam bahaya juga. Memang seharusnya wajahnya dibuat kabur. Tisdan tersenyum dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, selebriti internet Rolls-Royce yang baru-baru ini terkenal di internet di kota Lautan Timur, itu adalah kamu kan? Fernando mengangguk, ya, itu saya. Tak heran, dengan kemampuan intelijen polisi dapat dengan mudah mengetahui identitas seorang selebritis internet yang sebenarnya. Tisdan sangat senang dengan keterus-terangan Fernando. Dia berkata, bagaimana jika kami memberi penghargaan warga kota yang baik atas nama Rolls-Royce? Tentu saja, di video tersebut wajah Anda dibuat kabur dari awal hingga akhir. Di biro kami, ada banyak orang yang merupakan penggemarmu. Jumlah penggemarmu di kota Lautan Timur mencapai jutaan. Jika kamu mempublikasikan video ini, maka efeknya akan baik untuk nama baikmu dan akan menyebarkan energi positif. Untuk urusan ini, saya serahkan kepada Anda, Fernando tersenyum. Oke, ya sudah kalau begitu. Keduanya setuju. Selanjutnya, Tisdan segera mengatur seseorang untuk memberikan upacara penghargaan kepada Fernando. Dari awal hingga akhir, ada rekaman video. Di akhir upacara penghargaan, Fernando mendapatkan medali. Medali itu bulat, saat dipegang terasa dingin, bagian pinggirnya dihiasi dengan ukiran, dan seluruh bagiannya berwarna emas, di bagian atasnya tertulis. Pemenang penghargaan warga kota Lautan Timur yang baik, Fernando. Fernando memasukkan medali ke dalam sakunya, urusannya dengan kantor polisi hampir selesai. Keluar dari kantor polisi, Fernando pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Ginting. Jika bukan karena Ginting yang memblokir tembakan yang diarahkan untuknya, yang sekarang berada di rumah sakit pastinya adalah Fernando. Karena itu, Fernando merasa sangat berterima kasih. Sesampainya di rumah sakit, muncul seseorang dari kamar operasi rumah sakit. Dia adalah ahli bedah ortopedi terbaik di kota Lautan Timur dan juga mengenal Fernando. Terakhir kali, kakek dari Ginting, Irawan Wahid, mengalami patah tulang, dia juga merawatnya. Dokter, bagaimana keadaan Ginting? Tanya Fernando. Tenang saja Tuan Fernando, pecahan peluru telah dikeluarkan dari tubuhnya dan lukanya tidak terlalu serius. Dalam waktu kurang lebih 2 hari, dia sudah bisa pulang. Kedepannya, jika meminum lebih banyak suplemen dan memperhatikan kesehatan, maka dalam waktu kurang lebih 3-4 bulan, dia akan sembuh total. Kata dokter dengan hormat. Fernando menarik napas lega, bolehkah saya masuk dan menjenguknya? Tentu saja boleh. Fernando melangkah masuk ke ruang operasi. Kak Fernando. Melihat Fernando masuk, Ginting berusaha untuk duduk, tetapi bahunya sakit sehingga ia menyeringai menahan sakit. Berbaringlah, jangan memaksakan diri. Fernando berkata, kali ini aku benar-benar berterima kasih karena kamu telah memblokir tembakan untukku. Kak Fernando, itu sudah menjadi tugasku. Ginting menggaruk kepalanya dan merasa sedikit malu. Dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, Kak Fernando, bagaimana dengan Bakri Haris? Karena Ginting terkena tembakan dan tidak tahan dengan rasa sakit, dia pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Bakri Haris telah ditangkap oleh polisi dan diperkirakan dia akan diadili dalam beberapa hari ini. Fernando tersenyum. Bakri Haris telah ditangkap.
Mata Ginting berbinar, dia adalah ketua gangster di Jalan Kota Lautan Timur. Kalau dia ditangkap, pasti akan terjadi kekacauan. Aku tahu, sekarang kamu harus merawat lukamu dulu. Tunggu sampai kamu keluar dari rumah sakit, baru kita membicarakan hal ini lagi. Fernando mengangguk, mengenai masalah ini, dia punya rencananya sendiri. Bagus. Ginting tidak berkata lebih banyak lagi. Setelah menjelaskan beberapa kata lagi, Fernando kembali ke Gunung Idaman Awan. Iya, Tazudin sedang duduk di ruang tamu menonton TV. Saat menonton TV, dia bertepuk tangan dengan gembira, berhasil memecahkan kasus kejahatan dan tindakan kriminal. Bagus. Di TV, itu adalah siaran langsung dari konferensi pers darurat yang diadakan oleh Biro Keamanan Umum Kota Lautan Timur. Direktur Tisdan, yang duduk di tengah, berkata ke mikrofon. Hanya 2 jam yang lalu, kota kami menemukan kasus kriminal yang sangat serius. Tersangka utama kasus tersebut, Bakri Haris, dan anggota inti dari geng kriminal, berjumlah 13 orang, semuanya ditangkap oleh polisi. Geng ini telah merajalela di Kota Lautan Timur selama bertahun-tahun. Mereka telah menghasilkan keuntungan besar terutama melalui rentenir, perusahaan pinjaman online, dan penipuan keuangan. Perusahaan pinjaman online ini juga memiliki perusahaan hasil uang, pinjaman dana cicilan, dan produk keuangan mempunyai rencana suku bunga, penghasilan instan, dan lain-lain. Jumlah uang dalam kasus ini adalah lebih dari 2 triliun dan saat ini terdapat lebih dari 10.000 korban yang diketahui. Rencana suku bunga. Mata Tazudin berbinar. Produk keuangan yang dia beli dengan penipuan disebut rencana suku bunga. Kalau begitu, kasus ini telah terpecahkan dan ada kemungkinan uangku yang berjumlah 1 miliar kembali. Tazudin membuka matanya dan tersenyum. Uang 1 miliar itu adalah semua yang dimilikinya. Di sini, kami ingin mengapresiasi seorang warga yang telah memberikan kontribusi besar kepada kepolisian kami dalam memecahkan kasus geng Triad Bakri Haris, lanjut Tisdan. Dan di dinding proyeksi di belakangnya, sebuah video muncul, yaitu video di mana Fernando dianugerahi penghargaan warga kota yang baik. Tapi bagian wajah Fernando dibuat buram. Warga ini menolak namanya untuk dipublikasikan, tetapi dia menggunakan nama online-nya yang saya pikir semua orang sudah kenal, yaitu pria Rolls Royce. Pria Rolls Royce lah yang memberi kami informasi dan memungkinkan kami menangkap tersangka utama, Bakri Haris, dalam satu gerakan. Sebagai apresiasi untuk pria Rolls Royce atas kontribusinya yang luar biasa, pemerintah kota kami memutuskan untuk memberikan pria Rolls Royce penghargaan warga kota yang baik. Sebenarnya petunjuk yang diberikan oleh pria Rolls Royce telah memungkinkan keberhasilan menangkap Bakri Haris itu. Tazudin tercengang, matanya terbelalak mencoba melihat bagaimana penampilan pria Rolls Royce di video. Tetapi videonya dibuat sangat buram sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya. Pria Rolls Royce, bukan hanya seorang selebriti internet, tapi sekarang dia telah menjadi pahlawan anti-gangster. Tazudin menghela nafas. Jika 1 miliarku dapat dikembalikan, dia akan menjadi idolaku. Setelah itu, Tazudin melihat keluar rumah dan melihat Fernando kembali. Dia mendengus dingin, mengerutkan kening, dan terus menonton TV. Tazudin masih menggerutu tentang masalah Fernando yang tidak berguna membuatnya berlutut. Di malam hari, seluruh anggota keluarga duduk bersama untuk makan malam, dan Bibi Aminah juga ada di meja. Dunia online begitu ramai hari ini. Dan ini semua tentang pria Rolls Royce. Jaina sedang menonton video pendek di ponselnya sambil makan. Ada apa yang ramai? Sarah bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia baru saja pulang dari kantor dan belum membaca berita di ponselnya. Hari ini, ada 2 video pria Rolls Royce yang muncul di internet. Jaina berkata, video pertama adalah video pria Rolls Royce memberikan hadiah sebesar 2 miliar rupiah kepada pembawa berita pada saat acara siaran langsung. Pembawa beritanya merupakan Jaina sendiri. Jaina tidak mengatakannya. 2 miliar. Pria Rolls Royce ini benar-benar kaya.
Sarah menggelengkan kepalanya, mungkin ini sebuah settingan. Aku merasa sedikit jijik dengan selebriti internet ini sekarang. Hampir setiap video mereka dibuat hanya untuk pamer. Bab 140. Video pertama dia adalah pamer mobil Rolls-Royce. Lalu dia memamerkan bakatnya dan bermain gitar di kelas gitar. Lalu, dia pamer lagi tabungannya, menyetor puluhan juta di bank. Videonya, dari awal sampai akhir, semuanya pamer. Sarah melanjutkan dengan berkata, sekarang pamer menghargai pembawa acara, aku tidak iri dengan kekayaannya, aku hanya tidak menyukai karakternya yang mencolok. Bahkan jika orang ini pernah membantuku, dan ketika acara pindah rumah, dia menyuruh pacarnya datang untuk memberi hadiah, tetapi karakternya benar-benar tidak menyenangkan. Sarah, kamu benar-benar salah tentang pria Rolls-Royce kali ini. Sebelum Jaina dapat berbicara, Tazudin hanya berkata, hari ini, video yang berhubungan dengan pria Rolls-Royce selain video membagikan hadiah, ada video lain yang muncul. Dia memenangkan penghargaan warga kota yang baik dari pemerintah kota kita. Penghargaan warga kota yang baik. Sarah terkejut. Ya, hari ini, Biro Keamanan Umum Kota Lautan Timur baru saja memecahkan kasus yang melibatkan geng triad. Pelaku utamanya adalah Bakri Haris dan perkara utamanya berhubungan dengan pinjaman bunga tinggi, pinjaman online, dan penipuan finansial. Bisa dibilang merugikan orang dengan jumlah yang tidak sedikit. Uang pensiun milikku sebesar 1 miliar rupiah telah ditipu oleh orang-orang Bakri Haris, Tazudin bercerita dengan emosi. Dan kasus kriminal geng triad ini dapat diselesaikan karena petunjuk yang diberikan oleh pria Rolls-Royce. Dan karena petunjuk ini, pemerintah kota memberikan Rolls-Royce penghargaan warga kota yang baik. Pria Rolls-Royce telah memberikan kontribusi yang begitu besar. Sarah sangat terkejut, jika memang begitu, aku rasa aku harus mengubah pandanganku terhadap pria Rolls-Royce. Selebriti internet ini tidak hanya bisa pamer saja, tetapi juga membawa banyak energi positif. Tazudin berkata dengan cemberut, jika kasus ini diselesaikan, aku perkirakan dalam beberapa hari, uang 1 miliar milikku yang mereka tipu akan dikembalikan ke kartu bankku. Jika 1 miliar milikku kembali, maka aku akan menjadi penggemar pria Rolls-Royce dan menganggap dia sebagai idolaku. Petik 2. Pak Tazudin, kamu sudah setua ini dan kamu masih mengidolakan selebriti internet. Jaina memutar matanya. Apa salahnya mengidolakan selebriti internet? Jika 1 miliar milikku benar-benar bisa kembali, pria Rolls-Royce akan menjadi idolaku, kata Tazudin dengan serius. Jaina menggelengkan kepalanya dan menonton video pendek, aku akan menunjukkan komentar yang paling disukai di bawah video ini. Baik, Tazudin dan Sarah sama-sama tampak menunggu-nunggu dan menajamkan telinga mereka. Seorang netizen berkata, saat ini, ada banyak selebritis internet yang membuat drama, memamerkan kekayaan mereka, wajah yang mempesona yang menyampaikan berbagai energi negatif kepada masyarakat dan menekan masyarakat. Tapi pria Rolls-Royce berbeda. Dia seperti aliran segar dalam dunia selebriti internet. Dia penuh dengan kekayaan, tetapi menjaga hati dan prinsipnya serta membenci kejahatan. Dia tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara nurani. Kali ini dia membasmi kejahatan dan telah membawa energi positif yang besar kepada kita. Salut untuk pria Rolls-Royce. Jaina membaca dengan seksama. Perilaku dari pria Rolls-Royce benar-benar membuka mataku. Ini mengubah penghinaanku yang sebelumnya untuk video pamernya. Video ini membuktikan bahwa dia memang membuat kontribusi kepada masyarakat dan masyarakat membutuhkan lebih banyak orang seperti pria Rolls-Royce. Di masyarakat, sebagian besar yang disebut selebritas internet hanya memperlihatkan kecantikan dan skill bernyanyi dengan baik. Sejujurnya, di balik bagusnya video yang ditampilkan selebriti internet, tidak ada yang tahu juga betapa kotornya kehidupan pribadi mereka. Tapi, pria Rolls-Royce memberiku pandangan yang berbeda. Dia benar-benar aliran segar di dunia internet selebriti. Salut kepada pria Rolls-Royce. Masyarakat membutuhkan lebih banyak influencer seperti pria Rolls-Royce.
Bukan pelacur genit yang hanya tahu cara pamer. Jaina menghela nafas setelah membaca beberapa komentar. Setelah mendengarkan, Tazuddin menghela nafas dengan penuh emosi. Komentar-komentar ini sangat benar. Pria Rolls-Royce memang aliran segar di dunia selebriti internet dan patut dicontoh oleh selebriti internet yang dangkal itu. Betul itu. Sarah mengangguk, aku tidak memiliki ketertarikan sedikit pun pada selebriti internet, tetapi ketika aku melihat video pria Rolls-Royce, aku menjadi penasaran tentang dia. Mungkin aku bisa menjadi penggemarnya. Kak Sarah, jika kakak ingin berbicara tentang penggemar, Kak Fernando adalah penggemar berat pria Rolls-Royce. Jaina tersenyum. Apa kau tidak tahu bahwa pakaian yang dikenakan oleh Kak Fernando sekarang sama persis dengan yang dikenakan oleh pria Rolls-Royce pada upacara penghargaan? Aku menyadari bahwa Kak Fernando memakai banyak pakaian dengan gaya yang sama dengan pria Rolls-Royce. Sarah terkejut, melihat video pendek tersebut, dan kemudian menyadari bahwa pakaian yang dipakai oleh Fernando sama persis dengan pakaian yang dipakai oleh pria Rolls-Royce. Kaos abu-abu, celana olahraga biasa, sepatu olahraga. Benar-benar sama. Suamiku, aku tidak menduga ternyata kamu mengidolakan selebriti internet. Sarah memandang Fernando dengan heran. Dia belum pernah mendengar Fernando berkata bahwa dia mengidolakan selebriti internet. Dia hanya tahu bahwa Fernando mengenal pria Rolls-Royce, tetapi tidak disangka dia juga penggemar pria Rolls-Royce. Fernando, aku tidak menyangka kamu juga penggemar pria Rolls-Royce. Tazuddin juga melirik Fernando secara tak terduga. Kamu kerjanya hanya makan dan menunggu kematianmu. Jika dulu aku tahu kamu mengidolakan selebriti internet, pasti aku akan mengajari kamu untuk tidak sembarangan mengidolakan orang. Tapi karena selebriti internet yang kamu idolakan adalah pria Rolls-Royce, untuk masalah ini lupakan saja. Biar bagaimanapun juga pria Rolls-Royce juga idolaku. Kalau saja kamu dapat belajar sedikit dari Rolls-Royce, itu akan cukup bagi kamu untuk bertahan hidup. Fernando tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Video upacara penghargaan diedarkan di internet dan dia tidak terkejut. Yang mengejutkan adalah, video pembagian hadiah sebesar 2 miliar juga muncul di internet. Dia langsung teringat bahwa pada sore harinya, administrator Hiu Streaming juga menambahkan dia sebagai teman dan sudah mengirim pesan padanya, tapi dia belum juga merespon. Pada saat yang sama, di keluarga Hadi. Wah, idolaku, tidak salah lagi idolaku. Hadi melompat kegirangan sambil menonton video. Tidak apa-apa jika dia memberi hadiah 2 miliar di ruang siaran langsung. Lagi pula, idolaku punya uang. Namun, mendapatkan penghargaan warga kota yang baik barulah hebat, karena sekalipun punya uang, penghargaan ini tidak bisa dibeli. Harus memberikan kontribusi dulu untuk masyarakat. Iya, pria Rolls-Royce adalah selebriti internet yang sebenarnya. Dia memberikan energi positif. Mana bisa dibandingkan dengan para wanita centil itu? Yana juga berkata. Di tempat lain, Haryati sedang berbaring di sofa. Ia menangis hingga matanya menjadi merah. Terdengar suara hujan disertai angin. Haryati memegang ponselnya dan melihat siaran yang sedang menunjukkan Fernando menerima penghargaan warga kota yang baik. Fernando, kamu benar-benar semakin jauh dariku. Lalu apakah aku masih pantas untukmu? Malam ini, ribuan keluarga di kota Lautan Timur menonton video pria Rolls-Royce dan memberikan komentar dan suka yang gila-gilaan. Pria Rolls-Royce jelas merupakan aliran segar di dunia selebriti internet. Setelah makan, Fernando menyalakan ponselnya dan di ruang obrolan antara dia dengan administrator hanya ada sapaan, "Halo." Fernando juga menjawab, "Halo." Tidak lama setelah pesannya terkirim, administrator membalas pesan tersebut. Pria Rolls-Royce, ya kan? Anda tidak membalas pesan saya sepanjang sore, apakah Anda pergi untuk menangkap orang jahat seperti Bakri Haris? Anda luar biasa. Anda adalah idola saya mengagumi Anda. Di belakang kalimat itu, ada ekspresi malu ditambahkan. Bersambung ke bab 141. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini.
Sampai jumpa pada bab selanjutnya.